Timotius 1 di situ dikatakan dalam baris pertama dari Paulus. Jadi dari indikasi itu sudah menunjukkan bahwa Timotius dari Paulus. Saudara, 1 Timotius ini dikirimkan kepada anak rohaninya bernama Timotius yang pada saat itu menjadi gembala sidang di jemaat Efesus. Jadi seorang Timotius adalah seorang anak didik atau anak rohani dari Paulus yang masih muda. Tapi dia menjadi seorang gembala sidang di jemaat Efesus. Nah, karena itu saudara, Paulus mencoba untuk menasihati kepada anak rohaninya Timotius, kawan sekerja dalam pelayanan, dengan bertujuan supaya Timotius ini walaupun muda, tapi dalam setiap langkah kehidupannya dewasa. Walaupun dia umurnya muda, tapi tindakan-tindakan pelayanannya tua. Tidak sebaliknya, umur tua, tapi tindakan-tindakan kehidupannya seperti orang muda. Nah, kenapa surat ini dikirimkan saudara di samping nasihat kepada Timotius yang memegang sebagai gembala dalam jemaat, tapi juga pada saat itu berkembang ajaran dalam kehidupan jemaat di Efesus. Karena rupanya ajaran itu muncul dan mempengaruhi beberapa orang yang termasuk boleh dikata tokoh di jemaat Efesus. Kalau kita membaca dalam ayat yang 19 dan 20, saya akan baca dari pasal 2, pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20, saya akan baca bagi kita untuk sedikit melihat latar belakang daripada tulisan ini. Ayat 19 dikatakan ini. Berapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Oh no. Dan karena itu kantaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, saudara, ada dua orang yang dicatat dalam Alkitab ini yang sesungguhnya mereka adalah tokoh dalam jemaat Efesus, Hymenaeus dan juga Alexander. Dua tokoh ini yang berperan, tapi rupanya saudara, ajaran-ajaran sesat yang masuk itu mempengaruhi kedua orang ini, sehingga dikatakan dalam pembacaan kita supaya mereka diserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka tidak menghujat lagi. Ini kalau kita tafsirkan kenapa dikatakan diserahkan kepada iblis, dalam artian supaya badan ini mati tapi rohnya kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, dua tokoh ini yang terpengaruh dan ikut terlibat di dalamnya, dan disinilah Paulus melihat bahwa kalau tidak segera mengirimkan surat kepada seorang Timotius yang muda, seorang gembala jemaat, bisa saja jemaat itu akan terpengaruh besar. Karena dua tokoh sosok yang diharapkan, tapi justru mereka yang telah menjadi batu sandungan di jemaat. Inilah yang dijaga oleh seorang bernama Paulus. Nah, karena itu saudara-saudara, dua tokoh ini yang tadinya adalah orang yang diharapkan dalam sebuah jemaat, tapi rupanya sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-10, kalau kita membaca dari 1 Timotius 3, saya baca dari ayat yang ke-10. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Saudara, rupanya dua tokoh ini dalam menjalani kehidupan sebagai seorang tokoh, seorang pelayan dalam jemaat Tuhan, rupanya tidak teruji. Nah, konteks dalam ayat yang ke-10 ini sama dengan yang dilakukan di sekarang ini. Setelah penetapan
terpilih penaruh dan bisa masuk, maka ada 2 minggu secara berturut-turut itu panitia mengatakan masa sandaran. Sebagaimana dalam ayat ke-10, kalau misalnya orang itu dalam melihat dalam 2 minggu ke depan rupanya ada keberatan sadar jemaat Tuhan, maka dikatakan dalam ayat ke-10 setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi mereka bisa ditetapkan pada saat mereka tak bercacat. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh bernama Donald James katakan begini dalam melihat tujuan daripada surat Timotius. Pertama adalah supaya Timotius sendiri mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Jadi saudara, yang pertama menurut Donald ini adalah menasihati Timotius sendiri dalam kehidupan pribadinya dan pelayanannya. Jadi yang pertama disebutnya adalah bagaimana kehidupan pribadi seorang. Sadarkah kita saudara bahwa dalam menjalani sebuah pelayanan, dalam menjalani sebuah persekutuan, begitu banyak mata memandang. Saya pun sendiri saya tahu betul ada banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan dalam diri. Ada seorang anak rohani saya pada saat sebelum dia ditetapkan di jemaat Tuhan sebagai seorang proponen, sekarang ini untuk menjalani selama proponen 1 tahun itu lebih rumit ketimbang menjalani masa kuliah selama kurang lebih 4 tahun. Dalam perkuliahan selama 4 tahun yang diandalkan di sana adalah otak. Orang tidak memusingkan dengan kelaparan. Yang penting berjalan kuliah, bagus nilainya, IPK-nya tinggi, itu sudah oke. Tapi pada saat yang kami jemaat, kalau misalnya anggota jemaatmu 100, maka ada 200 mata yang memandang dan ada 200 telinga yang mendengar. Dan itu tidak mudah. Karena itu saudara-saudara, dalam bacaan kita ini Paulus mencoba untuk membuat satu daftar kualifikasi bagi seorang diaken, atau dalam bahasa kita di GKSD menggunakan bahasa Siamas. Itu sama ya. Kalau gereja GTM dia masih menggunakan diaken, kalau kita GKSD Siamas itu sama. Diaken dan Siamas itu sama. Kualifikasi yang dibuat seorang Paulus ini saudara, yang sangat jelas dalam bacaan kita dikatakan begini. Orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pendidik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi saudara, dikatakan si orang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri. Ini dapat menahan diri yang perlu penjelasan sini. Kalau soal 1 istri, saya kira tidak ada majelis ini yang 2 istrinya, 2 suaminya, kuliah dia atau kuliah, tidak ada. Semua rata-rata sama. Ya, dapat menahan diri dalam artian apa? Dalam menjalani sebuah pelayanan, saudara-saudara akan berhadapan dengan namanya amarah. Pada saat saudara berhadapan dengan jemaat Tuhan, kita tahu bahwa berhadapan dengan jemaat itu ya gampang-gampang susah. Yang saya katakan minggu lalu, yang paling pertama yang harus kita sadari adalah pada saat tantangan ini dari dalam muncul, misalnya saya ulang lagi minggu lalu, misalnya sebelum kita menjadi hamba Tuhan, kita pernah bersinggungan dengan tetangga kita atau dengan saudara kita dalam jemaat. Tapi tiba-tiba dijadwalkan bidang pelayanan, engkau harus pimpin ibadah di rumah. Orang yang tak mampu mengendalikan dirinya, saudara, dia akan mengatakan bidang pelayanan bisa
jangan saya di rumah itu. Jangan saya melayani di rumah itu. Itu artinya saudara bahwa saudara masih cacat. Bukan cacat secara fisik, tapi hatimu, perasaanmu masih cacat. Itu kata cacat ini tidak boleh tafsirkan sebagai fisik, tapi kata cacat ini lebih bersinggungan dengan hatimu, perasaanmu dalam sumber. Jadi saudara harus mampu menahan diri. Dan yang paling penting di dalamnya saudara dikatakan bahwa saudara harus memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Memelihara rahasia iman, termasuk di dalamnya rahasia jabatan. Makanya dikatakan seorang penatua, pemilik atau seorang syemah atau diaken adalah orang yang harus menahan dirinya, orang yang harus memelihara iman. Kenapa saudara? Ada namanya rahasia. Jangan sampai tidak berkunjung ada anggota jemaat kita yang menyampaikan rahasia pribadi. Belum satu minggu, belum satu hari, sudah kedengaran lah, kita cerita kedengaran. Mau tahu itu? Saya baru berkunjung ke rumahnya si A yang si B. Kau tahu masalah rumah tangga begini dan begini. Berarti saudara cacat. Karena itu saudara harus menjaga rahasia iman. Nah inilah yang dipikirkan Paulus. Karena seorang yang muda kadang-kadang dia tidak menahan diri. Bukan hanya soal menahan diri, soal menjaga rahasia iman, rahasia jemaat Tuhan, tapi termasuk menahan hawa nafsu. Kalau kita membaca di atas secara keseluruhan dikatakan jangan pemfitnah, jangan pemabok, tapi cakap ini. Kalau saya katakan jangan pemabok, pasti Bapak Ibu bilang, ini pendidikan sudah tidak ini. Dikatakan tidak pemabok, tidak mabok. Minum menghangatkan tubuh seperti orang Israel itu bisa menghangatkan tubuh. Karena orang Israel pun dalam melakukan perjalanan itu mereka minum anggur menghangatkan tubuh. Tapi tidak panaskan tubuh itu beda. Menghangatkan tubuh dengan panaskan tubuh itu beda. Kalau menghangatkan tubuh berarti secukupnya. Tapi kalau panaskan tubuh itu artinya kelewatan. Jadi seorang pemilik jemaat, seorang diaken adalah orang yang harus sudah menahan diri. Ya, kalau banyak kopi itu balok di situ ya, mungkin bisa ditahan-tahan. Mobil layanan kita cukup nih 1 gelas dulu. Tapi kadang-kala juga dia minum 1 gelas setelah kembali lagi di situ. Tukur arwah yang bilang kembali ke laptop. Nah saudara, hal inilah yang ditekankan Paulus. Kenapa? Karena Paulus melihat betul bahwa imbas daripada seorang penilik atau seorang penatua, penilik atau penatua usaha, dia dengan semasa usaha. Itu berimbas pada saat seorang hamba Tuhan tidak mampu mengendalikan hidupnya dalam melayani. Seorang tokoh bernama Joyce Meyer dikatakan. Joyce Meyer mengatakan bahwa sikap hati seorang pendidik adalah bukan kurang potensi, kurang kemampuan, akan tetapi sikap hati yang salah, seperti hati yang jahat, hati yang keras, hati yang tidak percaya, hati yang sesat, hati yang sombong, hati yang lancang, hati yang munafik, hati yang membenci, hati yang tersinggung, pahit, marah, tidak mengampuni, hati yang bebal, hati yang mendua, hati yang terluka, hati yang lemah, hati yang berat dan susah, hati yang dendam, hati yang ragu-ragu, hati yang iri dan sebagainya. Jadi Joyce Meyer menekankan itu kata hati. Itu artinya bahwa seluruh tindakan-tindakan kita sebagai seorang pelayan Tuhan harus diawali dari hati.
Tiada Talumpang, kalau saya lewati Tugu Maka, zaman-zaman waktu saya masih di Taloang, itu Tugu Maka, saya lewati sendiri jam 12 dan satu malam itu sudah sini. Bapak Ibu ada keberani lewat Tugu Maka itu jam 12 dan satu malam. Saya lewati. Waktu dulu saya pembinaan di Klasis, kebetulan ada 1 tahun saya di Klasis Maki dan kebetulan saya pernah 1 tahun sendiri pelayanan ke berbagai perkembangan itu. Sehingga saya akan melakukan pembinaan jemaat itu mulai dari Petra sampai ke Keam. Dan itu pembinaan di malam. Jadi saya biasa pulang jam 12 sampai 1 malam. Jadi kalau saya pulang, saya selalu ketemu dengan mobil patrolinya dari kalau itu selalu ketemu di Kumaka. Baru saya ingat, ternyata ini patroli dari Polsek Maluku. Setiap jam 1 jam 2 malam dia berangkat di kampung kontrol. Jadi itu yang membuat saya selalu berbesar hati sebelum mendaki Kumaka naik, walaupun hati saya was-was juga. Tapi selalu saya yakin pasti saya ketemu dengan mobil patroli, dan betul sudah saya ketemu. Yang saya katakan begini, bukan soal patrolinya. Yang saya katakan adalah bahwa seorang pemimpin atau seorang diaken adalah orang yang harus siap melayani Tuhan. Pada saat jadwal yang sudah dibuat saudara, itu artinya bahwa saudara bertanggung jawab. Karena dalam soal penyembuhan ini bukan hanya soal cacatnya, bukan soal hanya menahan dirinya, bukan hanya soal memelihara rahasia jabatan, tapi juga di dalam saudara harus memberi hidupmu kepada Tuhan secara total. Bukankah dalam ayat yang pertama dikatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Itu artinya saudara, dari semua pekerjaan-pekerjaan yang ada, pekerjaan ini yang paling indah. Pekerjaan yang paling indah. Kenapa dikatakan indah? Karena saudara melayani tidak ada uangnya. Karena saudara melayani harus melawan perasaan. Kenapa indah? Karena saudara melayani harus meninggalkan keluarga. Tengah malam, kau harus tinggalkan keluargamu. Kalau tiba-tiba tidak diminta-minta, misalnya ada kedukaan terjadi di jemaat, saudara harus tinggalkan. Kalau saya di Mamuju ini ya, puji Tuhan, karena sudah ada di kota, kalau ada yang sakit tiba-tiba tengah malam berangkat sudah biasa. Tapi waktu saya masih kalau dulu itu lebih parah. Karena biasa kami berangkat tengah malam, itu rumah sakit umum di Mamuju, itu lorong-lorongnya saya tidak tempati tidur, itu sama yang terjadi. Karena apa saudara? Kehamilan seorang hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat itu membawa kelegaan bagi jemaat itu. Makanya sini saya katakan, bahkan dalam pertemuan-pertemuan saya katakan, naik turunnya sebuah jemaat Tuhan itu ada di pundak seorang hamba. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, sebagai seorang diaken tidak mampu memelihara kesatuan, persekutuan, iman dan keteladanan, itu berdampak kepada jemaat Tuhan. Saudara diam-diam sembarang dibuat di luar, orang tidak melihat bagi saudara itu dampaknya. Makanya betapa pentingnya seorang pemimpin, seorang diaken menjaga kehidupan kita. Karena itu Jezebel ini menekankan soal hati. Karena semua hal yang kita lakukan saudara itu berangkat dari hati. Saudara melakukan apapun, kalau saudara hati saudara tidak tulus, itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, karakter hidup kita yang harus dibuktikan. Karakter kita ini harus dibuktikan dalam kehidupan, dalam sebuah pelayanan. Sebagaimana kualifikasi yang dilakukan seorang Paulus, yang sangat jelas menyatakan di dalam memilah-milah satu istri dari satu suami, menahan diri dan lain sebagainya. Bahkan dalam ayat yang ditulis, hendaknya ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jahat. Jadi rupanya bukan hanya soal konteks keluarga ini menjadi ukuran
bagi bonus, tapi juga di luar jemaat. Karena jangan sampai ditamati agak kasar, jangan sampai jadi bunglon. Kalau di dalam kehidupan berjemaat bagus-bagus, setelah keluar dari jemaat, setelah keluar dari persekutuan, beda di luar. Dikatakan di luar dan di dalam harus sama. Kenapa jangan sampai kita digugat orang? Dalam artian apa kata gugat ini? Bukan gugat soal pengadilan, tapi jangan sampai muncul bahasa-bahasa dari luar bahwa masa orang Kristen begitu. Itu dalam artian digugat. Katanya beriman, katanya orang Kristen dari kata Kristus itu, tapi kok begitu dia? Ini yang bicara. Digugat orang sehingga apa? Kemudian iman tidak terpelihara dengan baik. Nah, itu saudara, bagi kita, bagi kami sebagai pendeta Syamas, baik kita telah Syamas yang definitif maupun yang terpilih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saudara, ada baiknya berlutut di hadapan Tuhan, serahkan hidup kita secara besar. Tuhan, bentuklah saya. Ini doa yang harus kita lakukan. Tuhan, bentuklah saya sesuai dengan rencana. Saya ini hanyalah lemutan, tapi bentuklah saya menjadi sebuah bejana yang berharga. Sehingga dengan demikian bejana-bejana yang telah dibentuk, yang bentuk secara berulang-ulang, akan menghasilkan bejana yang berharga di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dalam berbagai pelayanan yang kita ungkap, itu juga berharga di depan jemaat dan lebih berharga di hadapan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kami boleh dengarkan firman disuruh berdoa dengan bagi kami sebagai pelayan Tuhan. Bahwa menyambut panggilan Allah atas pribadi kami masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Berdoa.